Nah, students, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar berikut ini menunjukkan tentang pengukuran. Ya, ada seorang anak yang sedang mengukur tinggi badannya, kemudian ada seseorang yang sedang mengukur lingkar perutnya, dan yang terakhir ada gambar seseorang yang mengukur berat badannya. Nah, menarik di sini, biasanya kalau dalam pengukuran seperti ini, misalnya ketika kalian menjahit baju, pasti kan akan diukur lingkar dada, lingkar perut, dan sebagainya ya. Nah, misalnya ketika kita mengukur lingkar dada kita, atau ketika kita diukur oleh penjahitnya ya, misalnya lingkar dadanya itu 79. Nah, ada kalanya sang penjahit mengatakan seperti ini, oh ya ditulis 80 aja ya, biasanya ya, atau digenapin 80 aja ya. Nah, atau contoh yang pengukuran berat badan ini. Nah, di sini ada menunjukkan angka 74,65. Nah, biasanya kalau kita atau dokter menuliskan catatan kesehatannya, nah, biasanya kalau angka seperti ini 74,65, pasti di catatan kesehatan akan menunjukkan berat badannya itu adalah 75. Nah, sekarang perhatikan struk bukti pembayaran tagihan listrik ini ya. Nah, perhatikan di sini tagihannya itu 292,334 yang ini ya. Nah, kemudian ada admin, dikenakan biaya admin sebesar ini. Nah, jadi jumlah yang dibayar berarti yang tagihannya ditambah adminnya adalah ini. 293.934. Nah, apakah kalau dalam rupiah, apakah kita bisa membayar tepat seperti yang ditunjukkan oleh struk ini? Yaitu kita membayarnya tepat 293.934 kalau dengan uang tunai ya. Ya, tidak bisa ya, karena pecahan rupiah itu untuk sekarang kalaupun uang logamnya yang paling kecil mungkin 200. Itu pun sudah jarang, biasanya 500. Nah, otomatis kita tidak bisa membayar dengan tepat seperti yang ditunjukkan oleh struk ini. Pasti kita akan membayar ini atau akan dihitung menjadi 294.000. Nah, contoh-contoh yang tadi menunjukkan sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita sering melakukan pembulatan ataupun pendekatan, baik terhadap pengukuran ataupun misalnya seperti ini, pembayaran. Nah, jadi ini biasanya kita akan bayar menjadi 294.000. Nah, jadi materi kita hari ini yang akan dibahas di video ini adalah pembulatan dan pendekatan. Nah, apa sih pembulatan dan pendekatan itu? Sebelumnya, jangan lupa konsep kita masih sama ya. Tuhan menetapkan segala sesuatu secara adil dan tepat. Nah, kita masuk yang pertama tentang pembulatan. Nah, pembulatan pada dasarnya adalah membulatkan pecahan menjadi bilangan bulat dengan tujuan mempermudah penghitungan. Nah, dalam melakukan pembulatan, hal yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat bilangan tersebut. Nah, masih ingat kan tentang nilai tempat? Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Dan kemarin kita juga sudah membahas ternyata ada nilai tempat yang lebih kecil dari satuan. Masih ingat? Ya, yaitu 1/10-an, 1/100-an, 1/1000-an, dan seterusnya. Di mana nilai tempat itu yang mulai dari 1/10 sudah menunjukkan nilai tempat desimal ya. Oke. Nah, kalau di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembulatan pada bilangan desimal. Yang pertama, aturan pembulatan, masih ingat kan ya? Nah, jika kurang dari 5,
atau angka-angkanya itu 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Sama ya ini dengan aturan pembulatan kesatuan terdekat, puluhan terdekat, ataupun ratusan terdekat. Nah, jika 5 atau lebih, berarti angka-angkanya itu 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, bulatkan tepat satu desimal untuk 16,271, 5,821, dan 0,455. Nah, yang diminta bulatkan tepat satu desimal artinya satu angka di belakang koma. Nah, berarti kuncinya kita melihat angka setelah satu desimal. Nah, ini kan kalau satu desimal berarti kita bulatkan sampai di sini. Tepat satu angka di belakang koma, berarti kuncinya kita melihat angka setelahnya. Atau berarti kita melihat yang di nilai tempat 1/100-an. Oke, kita mulai dengan yang 16,271. Nah, angka setelah angka 2 adalah 7. Yang ini ya, 7. Nah, 7-nya ini kan lebih dari 5. Nah, berarti kita bulatkan ke atas sehingga 2-nya menjadi 3. Jadi 16,271 kalau dibulatkan tepat satu desimal menjadi 16,3. Nah, untuk pembulatan perhatikan kita pakai tanda ini ya, yang menyatakan equivalent. Jadi bukan pakai tanda sama dengan. Oke, selanjutnya yang B, 5,821. Nah, sama seperti tadi, kita lihat angka setelah angka satu desimal. Nah, berarti setelah angka 8 adalah 2. Nah, 2 itu kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah sehingga 8-nya tidak berubah. Jadi kalau dibulatkan dia menjadi 5,8. Oke. Yang ketiga 0,455. Nah, seperti yang tadi kita lihat angka sesudah angka 4, di sini 5. Nah, 5 atau lebihnya kan dibulatkan ke atas. Nah, sehingga kalau dibulatkan berarti 4-nya akan menjadi 5. Jadi 0,455 kalau dibulatkan menjadi 0,5. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, yang ini diminta bulatkan tepat 2 desimal. Berarti kita bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Nah, perhatikan di sini ada yang berbentuk pecahan dan ada yang berbentuk persen. Berarti kita harus mengubah dulu ke bentuk desimal. Oke, kita mulai dengan yang A. Nah, berarti kita perhatikan angka atau nilai tempat yang ada di 1/1000-an. Karena kita akan membulatkan sampai tepat 2 desimal. Angka setelah angka 4 adalah 1. Berarti kita melakukan pembulatan ke bawah sehingga 4-nya tidak berubah. Jadi 2,1419 kalau dibulatkan tepat 2 desimal adalah 2,14. Selanjutnya 7,9555. Nah, ini angka setelah angka 5-nya atau angka setelah 2 desimal, berarti yang 3 desimal ya, adalah 5. Nah, 5 kan dibulatkan ke atas. Berarti 5 yang di 2 desimal itu menjadi 6. Karena dibulatkan ke atas, sehingga kalau dibulatkan 7,9555 menjadi 7,96. Nah, yang ketiga 13/7. Nah, ini kita harus cari dulu bentuk desimalnya. Berarti kita pakai pembagian bersusun ya, karena 7 tidak dapat kita jadikan pecahan per 10, per 100, atau per 1000 dan seterusnya. Jadi kita langsung gunakan pembagian bersusun. 13 dibagi 7 yang paling mendekati adalah 1. 1 dikali 7, 7. Nah, 13 dikurangi 7 hasilnya 6. Nah, karena 6 dibagi 7 tidak bisa, tidak cukup ya, kita tambahkan 1 0 sehingga di sini menjadi koma. 60 dibagi 7 yang paling mendekati adalah ya 8. 8 ya. 8 dikali 7, 56. Lanjut lagi, ini dikurang ya tadi. 60 dikurangi 56, 4. Nah, 4 juga tidak cukup untuk membagi 7, berarti kita tambah lagi 1 0 di sini. 40 dibagi 7, yang paling mendekati adalah 5. 5 dikali 7, 35. Nah, dikurangi lagi, 40 dikurangi 35 hasilnya 50. 5 ya. Karena tidak cukup, kita tambahkan lagi 1 0 menjadi 50. 50 dibagi 7 yang paling mendekati adalah 7.
7 dikali 7 hasilnya 49. Nah, kita kurangi lagi. 50 kurang 49 adalah 1. Tidak cukup juga, kita tambahkan 1 0. 10 dibagi 7 adalah 1. 1 dikali 7, 7. 10 dikurangi 7, 3. Nah, kita pinjamkan lagi 1 0 ya. Tambahkan 1 0. 30 dibagi 7, 4. 4 dikali 7, 28. 30 dikurangi 28, 2. 2 dipinjam lagi 1 0. 20 dibagi 7, 2. 2 kali 7, 14. Nah, ini menjadi berulang lagi kan seperti ini. Coba perhatikan dia. Nah, berarti dia akan berulang terus menjadi 1,857142. Nah, kita cukup mengambil 3 angka di belakang koma. Berarti 13/7 itu menjadi 1,857. Nah, kita akan membulatkannya menjadi tepat 2 desimal. Nah, berarti kita melihat angka setelah angka 5 yaitu 7. 7-nya kan lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas sehingga 1,857 menjadi 1,86. Selanjutnya 12,5%. Kita ubah dulu ke per 100 ya. Ini kan berarti 12,5 per 100. Nah, kalau dibagi 100 berarti komanya kita geser 2 kali ke kiri. 1, 2. Nah, berarti hasilnya 0,125. Nah, kalau kita bulatkan tepat 2 desimal, berarti kita lihat angka setelah angka 2 adalah angka 5. Berarti kalau angka 5 kita bulatkan ke atas. Sehingga 0,125 ini kalau kita bulatkan tepat 2 desimal menjadi 0,13. Nah, selanjutnya tentang pendekatan. Nah, pendekatan adalah memperkirakan hasil hitung dengan menerapkan prinsip pembulatan. Jadi caranya, kita melakukan pembulatan terlebih dahulu pada bilangannya, lalu dioperasikan, baik itu dikurang, ditambah, dikali, dan dibagi. Oke, langsung ke contoh soal ya. Hitunglah dengan pendekatan yang tepat. 8,43 ditambah 1,76. Nah, berarti kita lakukan dulu pembulatan untuk masing-masing angka, masing-masing bilangan ya. Jadi yang pertama yang ini. Nah, 8,43 kita lakukan pendekatan. Nah, ini kan karena angka setelah angka 8-nya itu adalah 4. 4 itu kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Ini kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Berarti 8,43 kita bulatkan ke bawah menjadi 8. Selanjutnya 1,76, perhatikan. 7-nya ini di atas 5, berarti kita lakukan pembulatan ke atas. Sehingga satunya menjadi 2. Jadi 1,76 dibulatkan ke atas menjadi 2. Setelah itu kita tinggal menghitung. 8,43 ditambah 1,76 ekuivalen dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Begitu ya cara melakukan pendekatan. Kita lakukan pembulatan dulu ke satuan terdekat. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, contoh yang kedua, hitunglah dengan pendekatan yang tepat. 153 dikali 4.995. Nah, kita melakukan pendekatan berarti kita lakukan pembulatan terlebih dahulu. Nah, karena ini nilai tempatnya sampai satuan, kita akan melakukan pendekatan ke puluhan terdekat. Nah, berarti 153-nya kita bulatkan ke bawah, karena ini kan 3 ya. Jadi dibulatkan ke bawah maka menjadi 150. Selanjutnya 4.995 kita bulatkan ke atas karena angka terakhirnya 5. Jadi menjadi 5.000. Nah, sehingga 153 dikali 4.995 itu ekuivalen dengan 150 dikali 5.000 atau sama dengan 750.000. Nah, untuk mengalinya gampang ya, kali saja 15 dengan 5 dengan perkalian gasing. 5 dikali 1 5, 5 dikali 5 25. Kita jumlahkan yang ini menjadi 75. Terus kita tinggal menghitung berapa nol di sini. 1 2 3 4. Jadi 75, kemudian kita tambahkan 4 nol. Ini ya, 1 2 3 4. Berarti hasilnya 750.000.
Okay students, so our class today is over. Thank you for watching. Thank you for your attention. Don't forget to make your exercise. See you in next